Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Mari langsung saja dilihat materinya dan kalian simak baik-baik ya. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Lalu, apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Amatilah gambar berikut dengan teliti. Kemudian, bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. Yang ketujuh, sempurnakanlah bentuk dengan alat bantu. Yang terakhir atau yang kedelapan, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa pas bunga. Pas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Kemudian, tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Yang pertama, bangun ruang prisma segitiga. Ruas garisnya adalah BC, CD, BD, FG, GH, FH, BF, CG, dan DH. Kemudian bangun ruang yang kedua yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki ruas garis AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. Kemudian bangun ruang yang ketiga adalah 5 segitiga. 5 segitiga mempunyai ruas garis AB, BC, AC, AD, BD, dan CD. Kemudian bangun ruang yang keempat adalah 5 segi 5. 5 segi 5 mempunyai ruas garis adalah AB, BC, CD, DE, AE, AT, BT, CT, DT, dan ET. Berikutnya yang terakhir atau yang kelima, bangun ruang prisma segi 5. Prisma segi 5 mempunyai ruas garis adalah KL, LM, MN, NO, KO, PQ,
QR, RS, ST, PT, KP, LQ, MR, NS, dan OT. Nah, begitulah ruas-ruas garis pada bangun ruang. Kemudian, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Bacalah teks percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Dayu berkata, "Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali." Edo menjawab, "Betul," kata Dayu, "tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali." Nah, begitulah percakapan Dayu dan teman-temannya. Ayo berlatih. Kalian berlatih sendiri di rumah ya. Kerjakan tugas di halaman 125. Langsung kerjakan di buku paket tematik. Ibu harap kalian bisa mengerjakan sendiri. Tetap selalu semangat belajar di rumah ya. Kemudian, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Yang pertama, 1 mendatar, tempat yang berair adalah becek. Lalu 2 menurun, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil adalah apa ya anak-anak? Kotak kedua benar, bercak. Lalu yang ketiga, kotoran dan tercemar adalah kuman. Nah, begitulah isi teka-teki silang berikut. Kalian pintar ya, tetap selalu semangat. Kemudian, bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Kemudian, jadi informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas anak-anak? Pintar. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Berikutnya, amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Lalu, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Kemudian, adakah lingkungan di sekitarmu seperti gambar? Mari kita buat hasil pengamatan pada laporan sederhana. Lingkungan yang kumuh dan becek. Lingkungan yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Lingkungan yang kumuh menyebabkan bau tidak enak. Bau yang tidak enak akan menimbulkan penyakit. Lingkungan yang becek juga dapat membahayakan diri. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpleset dan jatuh. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami. Tetap selalu semangat belajar di rumah ya, oke? Jangan lupa untuk disiplin 3S dan 3M. Sehat, selamat, semangat, dan menjaga jarak
memakai masker, mencuci tangan. Oke. Jangan lupa videonya di-subscribe, bunyikan lonceng notification-nya, dan like, share, komen sebanyak-banyaknya agar mendukung video ini dan video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.